Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. علينا من بركاته وصالح أقوالهم وعلومهم ونفعاتهم
برحمتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. فاتح على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو يلقي بركة فيها شيء من القرآن أو العلم الشرعي أو اسم الله تعالى أو اسم نبي أو ملك بمستقدر ولو ظاهرا كمزاك ومخات أو مخات أو بالافتخار ذلك أو مسجدا بنجس ولو معفوا عنه كأن ينكر نبوة نبي مجمع عليها أو إنزال كتاب كذلك التوراة والإنجيل وزبور داود وصحف إبراهيم أو آية من القرآن مجمعا عليها المعوذتين أو ينكر وجوب واجب أو ندب مندوب أو تحريم حرام أو تحليل حلال مجمع عليها علم من الدين ضرورة كركعة من إحدى المكتوبات وصوم رمضان والرواتب وصلاة العيد وكشرب الخمر والزنا واللواط ووقت الحائض وإيذاء مسلم وأخذ مكس وربا رشوة وصلاة إلى وضوء وكالبيع والنكاح أو ينكر إنجاز القرآن أو صحبة أبي بكر رضي الله عنه أو البعث أو الجنة أو النار أو كأن يكذب نبيا أو يستخف به أو
أو بملك أو يسبهما أو لو تعريضا أو يقذف عائشة رضي الله عنها أو يدعي النبوة أو يصدق مدعيها. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Di antara yang menyebabkan riddah sifatnya, kemudian murtad orangnya, adalah yulqiya warakatan fiha syai'un minal qur'ani, melempar kertas yang di dalamnya terdapat ayat daripada Al-Quran. Undangan sering ya, undangan tuh sok Islami biar dibilang religi, dibikin kartu undangan pakai bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum juga pakai bahasa Arab. Ditulis juga surah Ar-Rum, surah An-Nisa, ditulis semuanya. Kan itu nanti undangan setelah dibaca, yang baca dibuang kan? Buang. Yang bikin nggak ngerti, yang nyebarin juga nggak ngerti. Kan setiap kertas yang tertulis pada ayat Al-Quran itu hukumnya sudah Al-Quran. Setiap kertas yang ditulis ayat Quran di atasnya itu hukumnya sudah Al-Quran. Berarti orang yang nyetak undangan waktu dia tulis itu ayat Quran mesti pakai wudu. Kemudian orang yang bawa undangan, nyebar undangan mesti pakai wudu. Orang yang menerima undangan mesti ada banyak, ada wudu. Melanggar hukum agama berarti banyak tuh orang. Sok Islam, sok religi yang tidak ngerti hukum agama, emang gak belajar, emang gak ngaji. Susah orang kalau cuma ibadah doang tapi gak dasar ilmu kan susah. Kan orang sekarang bayangin begitu, ibadah doang dibanyakin tapi ilmunya gak ada. Yang pada akhirnya pelanggaran yang dikerjain pada waktu diibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya makanya kita udah ngerti, yang udah tahu, udah kartu undangan gak usah pakai Bismillah, gak usah pakai Assalamualaikum, gak usah pakai cantumin ayat daripada surah Ar-Rum, gak usah deh, kayak biasa aja. Kalaupun pengen pakai Bismillah, jangan pakai bahasa Arab, tapi dipakai bahasa Latin. Assalamualaikum jangan pakai bahasa Arab, pakai bahasa Latin. Simpel begitu. Kita nggak dosa, yang bikin undangan nggak dosa, yang nyebarin nggak dosa, yang menerima nggak dosa, habis dia baca di bawah nggak dosa. Kalau dia pakai bahasa Arab, udah Assalamualaikum, itu sudah ada hukum di situ. Ditulis Bismillahirrahmanirrahim, ada hukum di situ. Ditulis surah Ar-Rum ayatnya, ada hukum di situ. Yang bikin undangan mesti pakai wudu karena itu Quran. Kemudian yang nyebar undangan mesti pakai wudu karena itu Quran. Yang menerima itu undangan juga masih ada wudunya karena itu Quran. Dan nggak boleh sampai dibuang di tempat sampah. Sekarang begitu masyarakat. Sekarang begitu zamannya. Muncul orang-orang jahil yang diikuti, muncul orang-orang yang bodoh yang diikuti. Nah kita yang boleh ngerti nggak begitu, yang boleh ngerti boleh bikin undangan seperti biasa. Namun pada waktu menulis kalimat Assalamualaikum, pada waktu menulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim, nggak perlu pakai bahasa Arab. Itu ada hukum situ. Kalau ada orang yang ngebuang kertas dalamnya ada ayat Al-Quran, pertama itu. Yang kedua, awil ilmi syar'i, atau di dalamnya ada ilmu syariat. Ada ilmu syariat, ilmu fiqih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ada ilmu hadis,
apalagi tafsir di dalamnya itu. Sekarang ada lihat pakai bungkus buat gorengan ente. Oh, pakai buat gorengan. Itu abang kan nggak ngerti. Kalaupun dia ngerti, bakal nggak dia pakai media. Pas ditahu tuh ada kesalahan itu kurang langsung sama langsung dibawa semua nggak jadi dipakai. Allah, gorengan ente buat gorengan yang sering jual di abang-abang tuh yang muter-muter tuh. Ya Allah, itu kan ilmu agama itu tentang fikih, tentang tauhid, dia nggak ngerti. Nanti pas baca, ya Allah itu fikih itu buat bungkus apa? Bungkus gorengan. Kadang di pasar ya tukang-tukang sayur tuh nggak ngerti juga sama, memang susah ya. Jadi kita susah. Udah merata kebodohan di mana-mana. Kok merata kebodohan di mana-mana? Itu tadi yang dibilang dari awal, orang banyakkan ibadah tapi kamu apa? Kamu belajar ilmu agama, belajarkan ibadah. Ibadah sih ibadah, jamaah, maghrib jamaah, isya jamaah, tapi kamu apa? Kamu belajar nggak mau. Yang pada akhirnya pelambat dalam ibadah nggak tahu di situ. Ini contohnya itu tadi itu. Ngebuang satu kertas di dalamnya terdapat tadi apa? Ayat Quran. Atau tadi yang kedua ilmu syariat. Ilmu syariat kan fiqh, tauhid, tasawuf, ada ilmu hadis di situ, ada ilmu Quran di situ. Bismillah ta'ala, atau dibuang di dalamnya, dibuang apa dia? Itu kertas di dalamnya ada nama Allah, ada nama Allah. Awis bin Nabiyyin, atau ada nama Nabi, Nabi siapa aja, mau Nabi Adam, mau Nabi Nuh, mau Nabi Idris, mau Nabi Saleh, apalagi Nabi Muhammad. Di dalamnya ada nama Allah atau nama Nabi. Kan lengkap sudah untuk kartu undangan. Di kartu undangan ada nama Allah, di kartu undangan ada nama Rasulullah, kan begitu. Di kartu undangan ada ayat Quran di situ. Oh, lengkap sudah itu orang berbuat pelanggaran terhadap agama di situ. Kadang yang ngaji juga kadang-kadang tahu apa yang di otak nih, tetap bikin undangan pakai apa? Pakai bahasa. Tanya kenapa itu besan pengennya begitu? Masa itu kalah besan? Ilmu sih nggak ada segalanya. Masa kalah besan? Apa hubungan besannya Allah? Ini urusannya Allah, bukan urusan besan. Harga enaknya besan. Ente nggak enak besan nanti di dunia, nanti di akhirat di mana di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Agama nggak ada kata nggak enak, sampaikan aja deh. Nanti begini, kalau kamu pakai bahasa Arab, Assalamualaikum ada hukum di situ, sampaikan apa adanya. Nggak enak pakai bahasa. Itu boleh saya ada undangan pakai bahasa Arab. Bismillah. Kejar tuh undangan tempat sampah. Ada hukum itu ya. Jadi kalau seandainya ada orang yang membuang kertas di dalamnya ayat-ayat Quran atau ilmu agama, atau tadi yang ketiga apa? Ada nama Allah, yang keempat ada nama nabi-nabi, au malakin, atau ada nama malaikat, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israil, malaikat Munkar, malaikat Nakir, dibuat di mana? Di mustaqbali, di tempat yang jijik, tempat sampah dibuat. Sekarang pada itu, gimana hukum itu tadi itu? Hukumnya sudah apa tuh? Sudah riddah. Orang yang sudah dihukum apa dan dihukumkan sudah murtad. Mengerikan nggak dong? Mengerikan, sangat mengerikan. Anda sering-sering kalian bilang di Jakarta bukan kalimat jahil ente. Orang yang hidup di Jakarta, di kota besar, Surabaya, Kalimantan, kota-kota besar, bahkan di kampung-kampung sudah banyak guru agama sekarang. Tidak dapat dikatakan orang jahil, tidak dapat dikatakan bahwa dia orang adalah orang yang jahil atau orang yang bodoh. Tidak bisa. Tapi harus seperti hukum agama. Lagi di Jakarta, lagi di Kayu Manis. Kayu Manis berapa? Guru banyak Kayu Manis. Jadi orang yang tinggal di Jakarta tidak bisa dikatakan sebagai orang apa? Sebagai orang jahil. Jadi hukum itu ya, apabila ada orang yang membuang kertas di dalam kertas tadi ada ayat Quran, atau tadi yang kedua ada
ilmu agama, ilmu syariat, yang ketiga ada nama Allah, yang keempat ada nama Nabi, yang kelima ada nama malaikat, dibuang di tempat sampah, maka itu orang dihukumkan sudah melakukan perbuatan riddah. Orang disebut sebagai murtad, wajib kembali untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, berarti sekarang gitu wah, disangka di situ nggak ada hukum, dibikin kartu undangan pakai bahasa Arab, sebar undangan terus, akhirnya orang terbuang tempat sampah. Dosanya dosa siapa itu? Itu dosa jariah begitu. Kata Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Hadrami rahimahullah, kata beliau apa? Tuba liman mata wa mata sayyi'atuhu. Beruntung bagi orang yang telah meninggal dunia, keburukannya udah mati, nggak ada ikutin. Beruntung bagi orang yang telah meninggal dunia, kemudian keburukan sudah mati, tidak ada ikutin. Tapi kalau keburukan ada ikutin terus, gara-gara dia bikin kartu undangan pakai bahasa Arab, diikuti nama anaknya terus ke bawah, terus dosa yang namanya dosa jariah di situ tuh, dosa yang diikuti oleh orang yang setelahnya. Walau tahiran, sekalipun suci, kabuzakin, seperti ludah, al-mukhatin, seperti ada imus di tempat sampah ada ludahnya, dibuang kartu undangan di situ, sama hukumnya murtad itu orang. Di tempat sampah cuma ada imusnya, sama dihukumkan demikian murtad itu orang. Au yulattikha dzalika al masjidan binajisin walau ma'fuwan anhu, atau ada orang yang dia melepaskan hal tadi itu ayat Quran, kemudian ilmu syariat, kemudian nama Allah, kemudian nama Nabi, nama malaikat, dengan ludah, dengan ingus, al masjidan binajisin, atau masjid dengan hal sesuatu yang najis, sekalipun najis jadi maaf, masjid dikencingin, masjid diberakin, kan pada kejadian tuh, ada orang sengaja ngajak buang tai di mana? Dalam masjid. Ada orang sengaja ngajak buang tai dalam masjid, sengaja ngajak, itu orang bukan orang gila, orang waras, sengaja ngajak buang tai dalam mana? Dalam masjid. Ada hukum situ, itu orang dihukumkan riddah sifatnya atau perbuatannya, orangnya dihukumkan sebagai orang murtad, wajib kembali untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wa ka'an yunkira nubuwwatan nabiyyin ujmi'a 'alaiha. Yang sering kejadian ada acara-acara pernikahan dipakein bawang putih ame cabai situ, yakin tuh yang bakal ngusir hujan itu dia tuh, yakin tuh orang tuh. Iya, buat sambal enak gitu kan. Anak lahir pakai apa tuh? Pakai lampu biar terang hidupnya katanya. Atau dibuang dalam lautan biar langkahnya jauh katanya, begitu orang begitu. Kalau pakai lampu pendem aja udah dikuburin selesai, udah puasa pakai apa? Puasa pakai lampu. Tradisi, itu tradisi yang pada akhirnya kalau nggak dikerjain seolah-olah kayak apa? Kayak ada yang ketinggalan. Bangun rumah atasnya udah sampai atas, pakai apa itu? Bangun rumah sampai atas. Ada putih apa lagi? Padi sampai pisang di atasnya. Ada yang makan tuh yang penghuni rumah, tukang yang makan. Penghuni rumah, jin di sana. Tukang yang pada makan tuh. Tukang kalau ada yang pisang. Nah, jauh sekarang. Kayak begitu dia namanya diyakinin pada akhirnya tradisi kayak begitu tuh hilangin semua tuh. Jadi yang diikutin tradisi. Anda sering bilang kata orang Betawi kalau nikah pakai roti apa itu? Ya, hilangin tuh ada hilangin tuh dalam syariat begitu hilangin. Ini kan orang Betawi. Anda orang Betawi. Dia bilang
hilang gitu. Nggak usah pakai roti buaya. Kalau mau roti biasa aja, roti apa? Roti nggak usah roti buaya, roti tawar biasa. Nggak usah pakai jadi ada bentuk apa aja. Untuk buaya kayaknya. Kata buaya lambang kesetiaan kan. Selingkuhan lambang kesetiaan buaya. Justru kan buaya lambang kesetiaan. Ini kan orang Betawi yang bilang itu roti buaya hilangin, ganti roti biasa ada tawar. Masa roti apa? Roti yang kotak itu yang biasa itu bawa buat serah-serahan, roti buaya. Itu Betawi adatnya itu. Gitu. Artinya seharusnya adat itu ikut apa? Adat itu harus ikut apa? Ikut syariat, bukan syariat ikut adat. Syariat ikut adat pada akhirnya ente nanti bagi warisan sama lagi perempuan. Akhirnya begitu dah ujung-ujungnya. Kejadian kan begitu. Bapaknya meninggal, emaknya meninggal, udah bagi sama aja deh. Itu adat tuh begitu. Kan seharusnya laki bagiannya 2, perempuan bagiannya 1. Bagi dulu, bagi 2 laki, perempuan 1. Udah dibagi, masing-masing tahu bagiannya, megang bagiannya. Abang yang laki atau adik yang laki ngebagi empoknya perempuan disamain. Tapi sudah diapain tuh? Untuk dibagi-bagi, yang laki 2 bagiannya, perempuan bagiannya 1. Masih begitu, jangan langsung dibagi rata. Akhirnya ada hukum daripada syariat. Seharusnya ada ikut syariat, bukan syariat ikut syariat. Dan jadi begitu ya. Wa ka'an yunkiru nubuwwatan nabiyyin ujmi'a 'alaiha. Atau ada orang yang mengingkari kenabian satu nabi yang telah diijma'kan, yang udah ijma' nabi ini, Nabi Muhammad, Nabi Adam, yang udah ijma' semua tuh, yang 20 nabi itu ijma' semua itu. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ada yang ingkarin, dibilang Nabi Isa bukan nabi, itu orang langsung murtad dihukumkan. Wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita kan punya keyakinan Nabi sebagai apa? Sebagai Nabi dan sebagai Rasul. Ada orang yang punya keyakinan Nabi sebagai Nabi, maka itu orang dihukumkan langsung murtad, wajib kembali untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi Nabi yang 25 ini adalah Nabi yang telah diijma'kan oleh para ulama seluruhnya. Aw inzala kitabin kadzalika Kat-Taurati wal Injili wa Zaburi Dawud wa Suhufi Ibrahim. Atau ada orang yang mengingkari diturunkan kitab yang demikian pula, seperti Taurat, tidak yakin dengan Taurat, tidak yakin dengan Injil, tidak yakin dengan Zabur Nabi Dawud, tidak yakin dengan Suhuf Nabi Ibrahim. Maka itu orang dihukumkan riddah sifatnya atau perbuatannya, orang yang dihukumkan sebagai orang murtad. Gak boleh. Injil, kalau Injil yang asli, pertama di dalamnya ada Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, bahwasanya meyakini Nabi Isa sebagai seorang apa? Seorang hamba Allah dan seorang utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau memang asli, Injil yang asli yang demikian, kita wajib imani itu, begitu. Jadi nggak boleh kita ingkar. Kalau seandainya ada orang ingkar kepada Injil, ingkar kepada kitab Taurat, kitab Zabur Nabi Dawud, Suhuf Nabi Ibrahim, maka ini orang dihukumkan riddah sifatnya, murtad orangnya. Au ayatan minal Qur'ani mujma'an 'alaiha kal mu'awwidataini. Atau ada orang yang mengingkari satu ayat dari Quran yang telah diijma'kan atasnya, seperti Al-Falaq An-Nas. Dibilang Al-Falaq itu bukan Al-Quran, An-Nas bukan Al-Quran. Nah itu orang dihukumkan riddah sifatnya, murtad orangnya. Yang membayangkan sekarang kan ada orang di medsos tuh mengucapkan bersama Rasulullah tapi dengan ucapannya. Oh, bahaya tuh orang tuh.
Yang kayak begitu didiemin ya. Gufran begitu kan? Iya. Sabda Rasulullah, tapi bukan Rasulullah itu. Allah dibiarin aja, antepin aja. Seharusnya tambah mungkin begitu. Bisa bahasa semut ngerti, bahasa kalian kan, bahasa jin di dalam surya, gimana surya? Makoli doang. Ada aja sekarang kayak begitu ya. Itu yang baru belajar bahasa Arab tahu itu bukan bahasa Arab. Yang apalagi yang udah melotokkan bahasa Arab dia tahu itu bukan bahasa Arab. Orang yang udah tahu bahasa Arab baru belajar dia tahu itu bukan bahasa Arab. Apalagi orang yang udah puluhan tahun belajar bahasa Arab itu bukan bahasa Arab seperti itu. Apalagi dibilang ucapin sabda Nabi Muhammad SAW dengan bahasa dia. Jadi orang yang mengingkari satu ayat daripada Al-Quran yang diijma'kan atasnya seperti Al-Falaq An-Nas, maka itu orang dihukumkan murtad, orangnya riddah sifat ataupun perbuatannya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana ta'afna bi annana qad arafna wa annana asrafna wa 'ala laza ashrafna fatub 'alaina tawbah تغسل كل عوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فالوجود منا لا باحتساب منا بالمصطفى رسول نحظى بكل رسول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب والآل والأصحاب هداية الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Kita bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, ya Rafi'al syah, ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'al syah wa darajih. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'al syah wa darajih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.